Kobaran api membakar pabrik elektronik dan 7 gudang penyimpanan kayu di kawasan pergudangan Royal Kosambi, Tangerang, Banten dini hari tadi. Api pertama kali muncul dari pabrik kulkas dan merembet ke bangunan gudang sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu gudang penyimpanan plastik. Untuk memadamkan api, 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Bang, dari mana awalnya api? Awal mula itu dari pergudangan sebelah ya, yang kulkas merek Sansio. Itu elektronik? Kulkas, masih Iya, elektronik. elektronik ya? Ah. Oh, ini gudang apa kalau ini yang kebakar? Triplek, kalau kita cuma kena empetan doang. Saluran kabel bawah tanah yang terletak di area tol Cijago, Depok, Jawa Barat malam tadi tidak hanya memunculkan percikan api, beberapa kali suara ledakan juga terdengar. Peristiwa ini direkam warga sekitar yang menyaksikan. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah warga sekitar sempat mengalami pemadaman listrik. Penanganan saluran listrik bawah tanah ini baru selesai 30 menit kemudian setelah petugas tiba di lokasi. Baik, kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa. Umat Muslim Muhammadiyah di Jakarta dan berbagai daerah hari ini telah menggelar sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Berbeda dengan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah oleh pemerintah yang jatuh pada 22 April 2023 besok. Di Jakarta Selatan, pemirsa, warga Muhammadiyah di Tebet, Jakarta Selatan hari ini menggelar sholat di Masjid Jami Al-Huda, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Banyaknya jemaah membuat pelaksanaan sholat Id hingga ke halaman masjid. Sholat Id dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Selain di Masjid Al-Huda, sholat Id juga digelar warga di perguruan Muhammadiyah Tebet. Banyaknya jemaah membuat pelaksanaan sholat hingga ke jalan. Di kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, aktivitas sholat Id digelar di halaman kantor dan dipadati oleh warga. Dengan khusyuk, warga memulai sholat Id pada Jumat pagi tadi. Banyaknya jemaah membuat pelaksanaan sholat Id hingga keluar gedung PP Muhammadiyah. Pelaksanaan sholat Id di PP Muhammadiyah dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan beberapa pengurus pusat Muhammadiyah. Semuanya berjalan lancar. Dan walaupun hujan gerimis, tapi saya lihat para jamaah masih tetap bertahan mendengarkan khutbah sampai selesai. Khutbahnya sangat bagus, semangat, tetapi juga memberikan kesejukan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Apabila ada kesalahan, ada khilafan. Dari Jakarta kita beralih ke informasi dari Ponorogo, Jawa Timur. Pemirsa, ribuan warga Muhammadiyah menggelar sholat Id di Stadion Batoro Katong, Ponorogo. Ya, ribuan warga memadati stadion sejak pagi hari. Allahu Akbar, walillahilhamd. Ibadah saum siam. Sejak Jumat pagi, ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur terus berdatangan ke Stadion Batoro Katong, Ponorogo. Warga menggelar sholat Id bersama-sama warga Muhammadiyah lainnya. Sebelum memulai sholat, dengan serentak warga mengumandangkan takbir mengikuti panduan panitia. Sholat Id dimulai pukul 7 pagi berjalan dengan hikmat dan dilanjutkan mendengarkan ceramah agama. Idul Fitri ini harapan kita menambahi semangat kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Ramadan. Jadi jangan sampai begitu selesai Ramadan kemudian aktivitas yang terkait dengan budaya maupun sosial itu. Selain di Stadion Batoro Katong, warga juga menggelar sholat Id di beberapa lokasi lainnya seperti halaman kecamatan dan beberapa masjid lainnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan jemaah Muhammadiyah Merauke, Papua Selatan memadati halaman kantor Bupati Merauke untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pagi tadi. Jamaah Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal berdasarkan maklumat PP Muhammadiyah tentang penetapan hasik hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah.
Ribuan jamaah Muhammadiyah di kantor Bupati Merauke melaksanakan sholat Idul Fitri pada jam 6 waktu Indonesia Tengah dengan imam dan khatib Ustadz Haji Syamsuddin Muhammad Syukuri. Jamaah yang hadir. Saya perkirakan kira-kira ada sekitar sampai 2.000-an jamaah, dan kami tidak sangka waktu demikian banyak, dan insya Allah semua ini menandakan bahwa ada kesetaraan di antara kita sekalian untuk memperbanyak ibadah dan membangun kampung dan daerah kita. Mari dalam suasana Lebaran yang berbeda kita saling menghargai dan tetap menghormati saudara kita yang masih beribadah untuk besok harinya. Ketua Muhammadiyah Merauke Papua Selatan mengajak seluruh jamaah Muhammadiyah untuk menghargai dan tetap rukun, serta damai dalam membangun kebersamaan melalui perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahid Muslimin Ayus melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, Prami, tidak terasa ya, 1 hari sudah Besok menjelang Idul Fitri 2023. Dan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sudah ramai lancar. Dan hari ini pemirsa, kepolisian telah menghentikan rekayasa lalu lintas dan memberlakukan kembali lalu lintas normal atau open traffic. Lebaran Idul Fitri 2023, situasi arus lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan tidak terlihat adanya antrian yang signifikan. Berdasarkan data pada pukul 9 pagi hari ini, Jasa Marga mencatat sebanyak 11.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dengan mayoritas mengarah ke Palimanan. Untuk rekayasa arus lalu lintas seperti one way dan kontraflow sudah dihentikan dan kepolisian kembali menerapkan lalu lintas normal atau open traffic. Namun apabila nantinya terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan, maka sistem kontraflow atau one way memungkinkan untuk diberlakukan kembali oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terkini di ruas Cikampek Utama, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Gisel Nur Rahma langsung dari gerbang tol Cikatama. Halo, selamat siang Gisel, apakah sudah terjadi pelonjakan pemudik di sana saat ini? Ya, selamat siang Baby Pram dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami memantau sejak pagi hari tadi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terpantau lengang dan ramai lancar serta tidak ada peningkatan atau tidak ada kemacetan yang terjadi begitu. Adapun pada pagi hari ini pukul 9 pagi PT Jasa Marga mencatat ada lebih dari 11.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini dan kemungkinan akan terus bertambah hingga saat arus balik nanti, di mana 10.000 kendaraan yang melintas ini mengarah ke Palimanan dan 1.000 lainnya menuju ke Jakarta. Tentunya pemirsa, jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya yang memang puncak arus mudik sudah terjadi pada tanggal 18 hingga 20 April kemarin. Sementara untuk rekayasa arus lalu lintas seperti sistem kontraflow ataupun one way begitu di sini sudah tidak diberlakukan kembali karena mengingat arus lalu lintas di sini sudah ramai lancar dan cukup lengang. Namun nantinya jika apabila ada kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di ruas tol ini tidak memungkinkan juga bahwa sistem kontraflow ataupun one way akan diberlakukan kembali oleh pihak kepolisian. Sehingga pada hari ini pihak kepolisian mulai memberlakukan arus lalu lintas normal atau open traffic. Nah, dan juga pemirsa, adapun pada hari Kamis kemarin Jasa Marga telah membuka 10 gerbang atau 10 gardu tol pembayaran baru sehingga menambah menjadi 23 gardu tol pembayaran. Dan sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebutkan kemarin hari Kamis bahwa dibandingkan pada tahun 2022, pada tahun ini terjadi peningkatan volume kendaraan mencapai 20%. Dan sementara itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima untuk menuju mudik lebih aman. Kembali ke Anda, Pram. Baik, terima kasih Grisela melaporkan langsung dari ruas tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. 1 hari jelang Lebaran, suasana di stasiun Pasar Senen masih ramai calon pemudik. Ya, untuk mengantisipasi kepadatan pemudik, pihak KAI memperbanyak fasilitas ruang tunggu.
Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, calon pemudik masih terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selama masa angkutan lebaran yang dimulai dari tanggal 12 April 2023 sampai dengan 3 Mei ini, PT KAI Daob 1 menyediakan sebanyak 1 juta tiket jarak jauh. Untuk mengantisipasi membludaknya pemudik pada lebaran tahun ini, PT KAI menambah jumlah staf dan personil keamanan, serta menambah kursi ruang tunggu bagi para pemudik. Ya pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Lika Apriani di sana. Halo, selamat siang Lika. Bagaimana kondisi terkini di Stasiun Senen? Apakah sudah ada antrian atau lonjakan volume pemudik di sana? Lebaran yaitu pada tanggal 21 April 2023 ini memang sudah diramaikan ataupun masih diramaikan oleh para calon pemudik yang ingin pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Lebaran tahun 2023. Nah, memang situasi saat ini para calon pemudik ada yang sedang mengantri untuk pencetakan tiket maupun yang di belakang saya ini untuk mengantri ataupun menunggu kedatangan kereta selanjutnya, yang mana terjadwal kereta selanjutnya ini akan berangkat pada pukul 12.50 menuju Purwosari, dan juga selanjutnya ini pada pukul 14.10 menuju dari Surabaya Pasar Turi. Nah, memang kalau untuk situasi masih dipadati oleh para calon pemudik. Nah, kalau kita berbicara terkait data ini sendiri, adanya penurunan dibandingkan dengan kemarin, yang mana pada hari ini PT KAI Daob 1 memberangkatkan sebanyak 24.000 calon penumpang, yang mana sementara pada hari kemarin ini memberangkatkan sekitar 24.200 penumpang. Jadi ada selisih sekitar 200 penumpang dibandingkan dengan hari ini dan juga kemarin. Namun meski demikian, PT KAI Daob 1 dari Eva Karunisa selaku dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 menyampaikan bahwa memang terjadi penurunan, namun hari ini masih terbilang puncak arus mudik Lebaran 2023. Mengingat bahwa pembelian tiket ini masih akan berlangsung sampai dengan malam hari nanti, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut masih akan terus naik. Untuk tujuan favorit ini masih di sekitar Yogyakarta, Surabaya, Solo, Tegal, dan juga Bandung. Nah, sementara itu kembali ke Anda. Iya, Lika Apriani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Lika.